video untuk memenuhi tugas akhir semester saya Sejarah Gereja Indonesia, yaitu mewawancarai diri sendiri. Saya memohon bantuan dari teman-teman semuanya untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Semoga apa yang saya tampilkan dapat menginspirasi semuanya. Terima kasih. Halo teman-teman muda terkasih, kembali berjumpa lagi dalam acara Obrolan Santai bersama saya, Elvira. Nah, kali ini saya tidak sendirian loh, karena kita akan kedatangan tamu spesial. Siapa ya? Pasti pada penasaran semua nih. Dia itu adalah seorang mahasiswa yang mempunyai banyak kisah inspiratif dalam perjalanan hidupnya. Mari kita simak bersama ya. Halo Mbak Linda, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Mbak. Puji Tuhan. Oke Mbak, sebelum kita memulai obrolan santai kita, Mbak silahkan perkenalan diri dulu ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Linda Elvira Turu. Saya mahasiswi semester 4 dari STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya asli dari Pekanbaru. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Lin. Saya masih penasaran nih sama Mbak Linda, kenapa sih kuliah dengan memilih jurusan agama? Padahal kita tahu kan, anak-anak muda zaman sekarang pasti memilih kuliah dengan jurusan yang lebih menarik dan pastinya sangat menguntungkan untuk masa depan. Nah, kalau Mbak Linda sendiri, apa alasannya memilih guru agama? Tentang pemilihan jurusan ini, pertama saya itu kan sudah menyukai pelajaran agama Katolik sejak SMP. Jadi dari situ nilai-nilai saya, nilai pelajaran agama saya itu bagus-bagus. Jadi saya menjadi semangat lagi belajar kalau nilai saya bagus kan. Terus yang kedua, di daerah saya itu guru agama itu masih sangat kurang Mbak. Jadi banyak anak-anak beragama Katolik itu belajar dengan guru agama Kristen. Jadi bukan terlantar sih Mbak, namun pembelajarannya kan berbeda. Jadi mereka mengikuti yang Kristen. Jadi saya merasa saya harus berjuang supaya bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak yang beragama Katolik maupun orang-orang di sekitar juga gitu Mbak. Nah, gimana sih Mbak menyesuaikan diri dengan mudah di tempat orang? Apalagi katanya Mbak kan tadi nggak ingin kuliah. Lalu bagaimana Mbak cara beradaptasinya dengan gampang? Perihal beradaptasi, awalnya saya datang ke Semarang ini, saya memang agak sulit untuk beradaptasi dengan orang-orang di sekitarnya. Kan ini pertama kalinya saya merantau dan jauh dari orang tua pula kan. Jadi saya agak sulit, saya merasa kok berbeda gitu ya. Karena mulai dari bahasa, terus jenis makanan itu udah berbeda. Kalau di tempat saya bahasa logatnya itu lebih kasar, kalau di sini lebih halus. Nah, makanan-makanan di sini juga manis. Kalau di sana kan pedas, asin gitu ya Mbak. Jadi agak sulit beradaptasinya. Nah, tapi mungkin ini rencana Tuhan. Saya jadi banyak belajar jadinya Mbak. Terus sebelum datang ke Semarang ini kan juga saya dinasihati oleh orang tua saya bahwa kalau merantau itu kita yang pertama itu ya Mbak, pertama kali kita harus ingat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan lah intinya kan. Yang kedua kita harus bisa jaga diri karena kan saya anak perempuan, jadi harus pandai-pandai bergaul lah gimana baiknya. Nah yang ketiga kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita, apapun yang terjadi kita harus tetap menghargai. Oke Mbak, kita masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik ya Mbak. Siapa sih Mbak yang selalu ada untuk Mbak dan selalu menguatkan Mbak di saat Mbak lagi susah atau senang? Itu siapa Mbak? Nah itu sudah jelas sekali Mbak. Pasti yang pertama itu yang berperan penting itu menurut saya adalah Tuhan. Karena saya menjalani hidup ini berkat Tuhan. Mulai dari saya bernafas itu pasti dari Tuhan. Dari saya berbicara dengan Mbak itu juga berkat Tuhan. Nah saya juga sangat bersyukur karena Tuhan telah merencanakan sesuatu yang indah buat saya dan buat kita semua juga yang ada di sini kan. Nah, dan yang kedua, peran yang paling penting buat saya itu adalah orang tua saya, karena mereka selalu mensupport saya, apapun itu. Mereka selalu menasihati saya, walaupun terkadang sih saya nggak mendengarkan semua nasihat mereka, ada yang saya abaikan gitu Mbak. Dan yang ketiga, yang berperan penting itu juga adalah teman-teman saya. Nah, saya datang ke Semarang ini pertama kali kan asrama Mbak. Saya memiliki banyak teman-teman itu datang dari berbagai daerah. Nah, saya juga kayak merasa gimana ya Mbak, pertama tuh kenal tuh masih segan-segan gitu, soalnya kan kita belum terlalu kenal. Jadi saya itu tipe orang yang kalau mau bergaul itu susah, maksudnya memulai pembicaraan tuh susah, jadi harus orang dulu yang mulai bicara dengan saya. Tapi dari situ juga saya mulai belajar bahwa saya harus membiasakan untuk memulai obrolan dengan orang lain, jadi supaya nggak dianggap sombong gitu Mbak. Oh begitu ya Mbak. Oke. Jadi gimana sih Mbak bisa merasakan kehadiran Tuhan itu dalam saat Mbak sedih, senang atau susah? Bisa dibagiin sedikit gak ceritanya biar para teman-teman juga pada tahu. Jadi Mbak, saya memang benar merasakan kehadiran Tuhan itu di saat saya
susah, sedih maupun senang. Misalnya contohnya saat ini ya Mbak, di masa corona ini kan banyak orang-orang di PHK, termasuk orang tua saya juga mencari pekerjaan juga sulit. Nah, saya jadi merasa sedih, terus jadi saya memohon pada Tuhan jalan keluar apa yang terbaik, apa yang harus saya lakukan untuk membantu orang tua saya. Tiba-tiba besoknya Tuhan udah kasih jalan, jadi dia ngasih usul teman-teman saya gitu, gimana kalau kita jualan aja. Nah, saya pertamanya sempat mikir, jualan, saya kan orangnya pendiam ya Mbak, jadi kalau jualan itu kayaknya nggak cocok dengan basic saya gitu. Jadi tapi mau gimana lagi ya, berkat dorongan teman-teman juga, jadi saya oke, kita lanjut jualan aja gitu saya bilang kan. Jadi saya menjadi semangat aja berkat dukungan teman-teman juga. Nah, kita mulai jualan. Pertama itu kita jualan di hari Lebaran, kita jual minuman dan gorengan. Puji Tuhan Mbak, jadi jualan kita itu cukup laris. Nah, beberapa hari kita jualan, tiba-tiba ibu kos kami tuh datang. Dia menawarkan pekerjaan pada kami. Wah, Tuhan, memang Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ada dalam hidupku, Engkau selalu menaungi diriku. Terima kasih banyak Tuhan. Jadi saya merasa sangat senang, dicampur juga sedih. Memang kuasa Tuhan itu luar biasa Mbak menurut saya gitu. Sungguh menarik ya teman-teman, kisah inspiratif Mbak Linda ini. Nah, sebelum kita menutup acara kita hari ini, kita ingin dengar dong pesan-pesan atau harapan Mbak Linda ke depan untuk siapapun itu. Silakan Mbak Lin. Jadi pesan-pesan dari saya untuk kita semua, terkhusus untuk anak perantau ya. Yang pertama, kita harus ingat tujuan kita di negeri orang itu apa. Jika untuk belajar ya belajar, jika untuk kerja ya kerja. Jadi kita harus selalu mengingat pesan-pesan orang tua, apapun itu. Orang tua itu selalu berusaha yang terbaik untuk kita, jadi juga kita harus mengusahakan yang lebih terbaik untuk orang tua kita. Jangan kita patahkan semangat orang tua kita. Dan yang paling penting itu, yang paling utama sekali, yaitu kita harus tetap ingat Tuhan, karena tanpa bantuan Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tuhanlah yang menguatkan iman kita, Tuhanlah yang selalu berada di sisi kita, di saat kita senang maupun sedih. Nah, jadi jangan pernah lupakan Tuhan, selalu rajin berdoa, beribadah. Dan yang ketiga, kita sebagai perantau harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita yang berbeda dari suku, bahasa, maupun agama, atau apapun itu. Sama seperti sabda Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus memegang kuat kepercayaan itu agar timbul persaudaraan yang kuat dan kedamaian dalam hidup kita masing-masing. Dan harapan saya, kita semua harus bisa sukses ya. Terutama kita yang sedang menempuh pendidikan, apalagi merantau. Kita harus tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini, agar tercapailah cita-cita kita untuk membangun negeri kita, untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbak Lin telah bersedia untuk diwawancarai. Kisah Mbak sangat inspiratif sekali. Dan semoga acara kita ini dapat menginspirasi bagi orang-orang banyak yang telah menonton acara ini. Sampai jumpa.